Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di tengah pandemi seperti ini, jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Mari kita sama-sama berdoa, semoga pandemi ini segera berlalu. Seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sebelum saya masuk ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ayu Sari Nugrahayadi atau biasa dipanggil Ayu. Di sini pasti teman-teman sudah sering mendengar dengan kata-kata hak asasi manusia atau yang lebih sering disingkat HAM seperti itu. Sebenarnya apa sih itu hak asasi manusia? Di sini saya akan menjelaskan hak asasi manusia itu apa. Seperti itu. Di sini hak asasi manusia atau biasa dalam bahasa asing dikenal dengan nama Human Rights atau HAM disingkatnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, oleh hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi sejauh ini kita sudah jelas ya bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia seperti itu. Jadi dia adanya di diri masing-masing manusia seperti itu. Nih, untuk di sini ada logo Human Rights atau logo hak asasi manusia. Di sini hak asasi manusia dirayakan setiap tahun oleh banyak negara termasuk Indonesia. Karena Indonesia termasuk dalam anggota PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, di sini jadi di seluruh dunia selalu merayakan setiap tanggal 10 Desember Hari Hak Asasi Manusia. Ini dinyatakan oleh International Humanist and Ethical Union atau IHEU sebagai hari resmi perayaan kaum humanisme. Tanggal ini dipilih karena menghormati Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengadopsi dan memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sebuah pernyataan global tentang hak asasi manusia pada 10 Desember tahun 1948. Nah, jadi semenjak hari itu, tahun 1950 ketika majelis mengundang semua negara dan organisasi yang peduli untuk merayakan Hari Hak Asasi Manusia. Jadi setiap tanggal 10 Desember Indonesia merayakan Hari Hak Asasi Manusia. Seperti itu. Nah, di sini juga ada ciri-ciri hak asasi manusia. Seperti apa sih ciri-ciri hak asasi manusia itu? Yang pertama, ciri-cirinya adalah hakiki atau hak asasi manusia itu semua umat manusia sudah mendapatkannya sejak lahir. Bahkan sejak dalam kandungan pun sepertinya sudah ada ya, yaitu hak untuk hidup. Kemudian yang kedua adalah bersifat universal atau umum. Artinya, hak asasi manusia juga berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Jadi semua manusia itu sama, tidak laki-laki atau tidak perempuan, sama saja. Untuk sukunya Batak, Jawa, Indonesia, yang ada di Indonesia, mohon maaf, nah itu semuanya sama, termasuk untuk suku yang ada di Australia, misalnya suku aborigin pun semuanya sama. Dan juga cirinya adalah tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Kemudian ada juga tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan hak politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Contohnya adalah hak politik yaitu ketika kita memilih kepala daerah atau ketika kita memilih presiden, kita punya hak yang sama seperti itu. Kecuali memang ada orang-orang yang dihukum dan tidak boleh menggunakan hak politiknya. Selanjutnya,
Menurut John Matterson, ciri-ciri hak mengartikan HAM atau hak asasi manusia ini sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia dan tanpa hak itu manusia tidak dapat dengan hidup sebagai manusia. John Matterson ini adalah anggota Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dari kesimpulan John Matterson ini dapat disimpulkan bahwa HAM atau hak asasi manusia ini terkandung dua makna. Yang pertama adalah HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Jadi hak alamiah itu adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berasal budi dan berkeprimanusiaan. Tidak ada seorang pun yang berkenan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya. Nah, yang kedua adalah HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaan yang luhur. Jadi tanpa HAM ini, manusia juga tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang sempurna. Seperti itu. Untuk materi hari ini cukup sekian. Apabila ada pertanyaan, boleh tinggalkan komen di bawah. Nanti apabila selanjutnya, saya akan menjelaskan yang lebih luas lagi. Untuk mata pelajaran hari ini cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.